Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zahra dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit diabetes mellitus. Pertama ada definisi, diabetes adalah penyakit menahun atau kronis berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal. Diabetes mellitus dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe 1 adalah diabetes yang disebabkan oleh kenaikan kadar gula darah karena kerusakan sel pankreas sehingga produksi insulin tidak ada sama sekali. Penderita diabetes ini membutuhkan asupan insulin dari luar tubuhnya. Yang kedua adalah tipe 2, diabetes yang disebabkan oleh kenaikan kadar gula darah karena penurunan sekresi insulin yang rendah oleh kelenjar pankreas. Yang ketiga adalah tipe gestasional, yaitu diabetes ini ditandai dengan kenaikan gula darah pada selama masa kehamilan. Gangguan ini biasanya terjadi pada minggu ke-24 kehamilan dan kadar gula darah akan kembali normal setelah persalinan. Kemudian ada tanda dan gejala diabetes secara umum. Yang pertama ada meningkatnya frekuensi buang air kecil, rasa haus yang berlebihan, penurunan berat badan, kelaparan, kulit jadi bermasalah, penyembuhan luka yang lambat, keletihan, dan pandangan yang kabur. Lalu ada insiden. Menurut data International Diabetes Federation atau IDF menyatakan bahwa Indonesia berstatus waspada diabetes. Indonesia menempati urutan ke-7 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10.681.400 orang per tahun 2020. Kasus yang paling banyak di Indonesia adalah diabetes tipe 2 yang disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat. Melihat angka yang sangat besar, artinya setiap orang memiliki kerabat, teman, atau bahkan keluarga yang mengalami penyakit diabetes. Kemudian ada prevalensi. Hingga 14 Mei 2020, IDF melaporkan 463 juta orang dewasa di dunia menyandang diabetes dengan prevalensi global mencapai 9,3%. Namun, kondisi yang membahayakan adalah 50,1% diabetes tidak terdiagnosis. Jumlah diabetes ini diperkirakan meningkat 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Bahkan sebanyak 75% pasien diabetes pada tahun 2020 berusia 20-64 tahun. Sedangkan di Indonesia sendiri, jika dibandingkan dengan Riskesdas tahun 2013, prevalensi DM berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur lebih dari 15 tahun, hasil Riskesdas 2018 meningkat menjadi 2%. Preferensi DM yang terendah terdapat di Provinsi NTT, yaitu sebesar 0,9%, dan yang tertinggi terdapat di DKI Jakarta sebesar 3,4%. Prevalensi DM semua umur di Indonesia pada Riskesdas 2018 sedikit lebih rendah dibandingkan dengan prevalensi DM pada usia lebih dari 15 tahun, yaitu sebesar 1,5%. Sedangkan provinsi dengan prevalensi DM tertinggi semua umur berdasarkan diagnosis dokter juga masih di DKI Jakarta dan yang terendah di NTT. Hampir semua provinsi menunjukkan peningkatan prevalensi pada tahun 2013 sampai 2018, kecuali Provinsi NTT. Terdapat 4 provinsi dengan prevalensi tertinggi pada tahun 2013 dan 2018, yaitu Yogyakarta, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur. Gambaran prevalensi diabetes menurut provinsi pada tahun 2018 juga menunjukkan bahwa Provinsi NTT memiliki prevalensi terendah sebesar 0,9%, diikuti Maluku dan Papua sebesar 1,1%. Kemudian ada disability adjusted life year and years of life loss. Angka kematian di Indonesia didominasi oleh NCD atau non-communicable disease. Perubahan dalam lingkungan, teknologi, dan gaya hidup merubah pola penyakit di Indonesia menjadi didominasi oleh PTM atau penyakit tidak menular, seperti DM, penyakit jantung, obesitas, penyakit ginjal, penyakit paru-paru, dan kanker. Berdasarkan riset yang dilakukan, menunjukkan bahwa total kematian yang disebabkan oleh PTM di Indonesia pada tahun 2019 tercatat 572.723 kematian untuk laki-laki dan 505.142 kematian untuk perempuan. Menurut WHO tahun 2014, yang paling banyak terjadi PTM di Indonesia adalah penyakit kardiovaskuler, kanker, penyakit pernafasan kronis, dan diabetes. Di sini ada tabel estimate DALIS, ILL, and YLD of non-communicable disease in Indonesia tahun 2019.
Bisa dilihat di sini pada diabetes mellitus di kelompok umur 15 sampai 29 tahun, 30 sampai 49, 50 sampai 59 tahun, 60 sampai 69 tahun, dan di atas 70 tahun. Di sini ada DALI di kelompok laki-laki dan kelompok perempuan, juga ada YLL di kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kemudian ada kematian. Di tingkat nasional, diabetes diidentifikasi sebagai penyebab utama kematian ketiga setelah stroke dan hipertensi. Diabetes juga bisa menyebabkan komplikasi yang bisa berujung pada kematian, seperti penyakit kardiovaskular, penyakit stroke, penyakit ginjal, hiperglikemia dan hipoglikemia, dan juga kanker. Yang terakhir, ada pencegahan. Untuk mengendalikan diabetes, Kementerian Kesehatan sendiri telah membentuk 13.500 pos pembinaan terpadu atau Posbindu untuk memudahkan akses warga melakukan deteksi dini penyakit diabetes. Selain itu, Menteri Kesehatan menghimbau masyarakat untuk melakukan aksi cerdik, yaitu dengan cara cek kesehatan secara teratur untuk mengendalikan berat badan agar tetap ideal dan tidak beresiko mudah sakit. Periksa tensi darah, gula darah, dan kolesterol secara teratur. Enyahkan asap rokok dan jangan merokok. Rajin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, seperti berolahraga, berjalan kaki, membersihkan rumah. Upayakan dilakukan dengan baik, benar, teratur, dan terukur. Diet yang seimbang dengan mengkonsumsi makanan sehat dan gizi seimbang. Konsumsi buah sayur minimal 5 porsi per hari, sedapat mungkin menekan konsumsi gula hingga maksimal 4 sendok makan atau 50 gram per hari. Hindari makanan atau minuman yang manis. Istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, kelola stres dengan baik dan benar. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.